Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat wassalatu wassalamu ala nabiyil muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan kita berdoa dan baca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmat-rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada sesi kali ini, yaitu kita sudah sampai bab ketiga pada halaman ke-15 pada kitab Lataifu fi Tafadhil A'mal. Sadisan, bayanu anna afdalal a'mali yatanawwa'u bihasabi ajnasil ibadati wa biikhtilafil azminati wal amkinati wal ahwal. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang keutamaan amal, bahwa keutamaan amal itu yatanawwa', bermacam-macam, ya bihasabi ajnasil ibadah, tergantung dari jenis-jenis ibadah tersebut, wa biikhtilafil azmin, tergantung perbedaan waktu, wal amkinah dan wal ahwal. Dan jadi penjelasan tentang keutamaan amal itu tergantung bermacam-macam, bisa jadi tergantung jenis ibadah tersebut, kemudian tergantung perbedaan waktu, tergantung perbedaan tempat dan keadaan. Apa yang dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu muqarraran hadzal ma'na wa qad taqaddama anna al-afdhala yatanawwa'u taratan bihasabi ajnasil ibadah kama anna jinsas salati afdalu min jinsil qira'ah wa jinsil qira'ati afdalu min jinsil dzikr wa jinsil dzikr afdalu min jinsil du'a. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah muqarraran yang perkataan itu menyetujui, menyepakati hadzal makna, dengan makna itu hampir sama dengan makna ini, yaitu waqad taqaddama anal afdal, sudah lampau, sudah ada bahwa afdal a'mal, bahwa keutamaan itu yatanawwa'u yatanawwa', jadi bermacam-macam, tarotan bihasabi ajnasil ibadah. Bisa jadi suatu saat itu amalan itu menjadi afdal tergantung dari jenis ibadah tersebut. Nanti penjelasannya akan dijelaskan pada setelahnya. Bagaimana menjadi ibadah apa yang akan lebih afdal dari ibadah yang lain, jenisnya. Kama anna jinsi sholah afdalu min jinsil qiraah, bagaimana bahwa jenis sholat itu afdal, lebih utama min jinsil qiraah, jenis membaca Al-Qur'an daripada membaca Al-Qur'an. Wa jinsil qiraah, dan membaca Al-Qur'an itu, atau jenis zikir atau sholat, afdal min jenis zikir, lebih utama daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis zikir dan zikir itu, jenis zikir itu afdal min jenis doa, daripada doa. Jenis kalau dilihat dari jenis. Watarotan, dan suatu saat nanti juga yakhtalifu bi ikhtilafil awqat, berbeda dengan perbedaan waktu dalam melaksanakan amalan tersebut. Kama anal qiraah, sebagaimana bahwa qiraah itu membaca Al-Quran, wa dzikr, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa doa, dan doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'dal fajr, setelah fajr, wal asr, dan asr, wal masru' dunal shalah, itu lebih disyariatkan daripada salat. Maka dari itu suatu saat amalan itu tergantung dari waktunya, sebagaimana bahwa qiraah, membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan berzikir dan berdoa itu dimasyru'kan ketika setelah salat subuh, ketika setelah selesai fajar, ketika selesai salat fajar, dan ketika selesai salat asar, daripada salat sunnah. Dan salat sunnah di situ tidak akan disyariatkan dan bahkan diharamkan.
Kecuali sholat-sholat dzatil asbab, sholat-sholat yang mempunyai sebab-sebab tertentu, misalnya tahiyatul masjid. Ya, maka dari itu. Kemudian tarotan, kemudian suatu saat nanti juga biikhtilafi amalil insan. Jadi afdoliyah itu, keutamaan itu yakhtalif, akan berbeda biikhtilafi amalil insani zahir, dengan perbedaan amalan manusia yang terlihat. Karena manusia amalan yang bisa dilaksanakan yang dilihat oleh kasat mata. Kama ana dzikr wa doa fi ruku' wa sujud fi huwal masuk duna qiraah. Sebagaimana bahwa zikir dan doa dalam ruku' wasujud dan sujud itu masru' huwa masru' dunal qiraah. Bukan membaca Al-Qur'an. Ketika kita ruku' dan sujud, apa yang kita lakukan? Apakah kita membaca Al-Qur'an sedangkan atau kita berzikir dengan zikir yang disyariatkan? Padahal membaca Al-Qur'an itu lebih afdol daripada zikir. Tapi di tempat di amalan tersebut yang dilakukan oleh manusia, yang diamalkan oleh kita, bahwa kita tidak disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan datang seorang nabi, dan datang kepada nabi sahabat. Dia menginginkan untuk membaca surat ayat kursi dalam sujudnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarangnya. Maka dari itu kita tidak syariatkan untuk membaca Al-Qur'an. Kita berzikir dengan zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Dan subhanallah bihamdi. Subhanallah. Subhanakallah bihamdika ya. Bertasbih dan bertahmid. Sampai mana tadi? Wa kadzalika dzikru wa du'a'u fit tawafi masyru'un bil ittifaq. Begitu juga zikir dan doa itu ketika kita laksanakan ketika tawaf itu masyru' disyariatkan bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Dan ulama bersepakat bahwa ketika kita tawaf yang kita lakukan adalah zikir dan doa. Kita memperbanyak zikir sambil tawaf, itu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal qiraah, sedangkan qiraah fi tawaf, pada tawaf tersebut, fa fiha nizaun ma'ruf, itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Maka ketika kita tawaf, kita disyariatkan untuk banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Sedangkan boleh enggak kita membaca Al-Qur'an di situ ketika kita tawaf? Maka di situ ulama berbeda pendapat. Perbedaan mereka. Wa taratan bi ikhtilafil amkinah, dan afdoliyatul a'mal itu, keutamaan amal itu yakhtalif, berbeda bi ikhtilafil amkinah, dengan perbedaan tempat. Jadi bisa jadi suatu tempat itu amalan tersebut lebih afdol dilaksanakan daripada amalan yang lain. Kama anal masyru' bi Arafah, sebagaimana bahwa yang disyaratkan ketika di Arafah, mabit di Arafah, wukuf di Arafah, wal Muzdalifah dan mabitin Muzdalifah, wa indal jima, dan ketika melempar jumrah, wa indas Safa wal Marwah, ketika lari dari Safat ke Marwah, wa dzikr, yaitu zikir, wa doa, dan doa duna shalah wa nahwiha, bukan salat dan lain sebagainya. Nah, jadi di tempat tersebut seperti di Arafah, di Muzdalifah, kemudian ketika kita melempar jumrah, kemudian kita lari-lari di Safa Marwah, itu adalah zikir dan doa. Perbanyak zikir di situ, bukan sholat. Padahal sholat itu lebih utama daripada zikir dan doa. Tapi di tempat tersebut itu disyariatkan untuk itu. Maka itu lebih afdol. Akan memberikan pahala yang lebih afdol. Wa tawafu bil baiti lil warid afdol minas sholah wa sholatu lil muqimina bi Makkah afdol. Begitu juga tawaf bagi orang yang jauh, bukan orang Makkah. Ketika datang ke Makkah atau datang ke Baitul Haram, maka ketika datang ke Masjidil Haram, tawaf untuk orang yang di luar Makkah itu afdol daripada sholat. Sedangkan untuk orang yang berada di dalam Makkah,
wassalatu lil muqimina bi Makkah afdal. Maka dari itu orang yang berada di dalam Mekah, salat 2 rakaat tahiyatul masjid itu afdal daripada tawaf. Maka tahiyatul masjidnya orang ketika datang ke Mekah itu adalah tawaf. Orang itu di luar Mekah. Tapi kalau orang di dalam Mekah, maka afdalnya untuk salat 2 rakaat yaitu salat tahiyatul masjid. Jadi jangan dirubah. Ini syariat. Syariat. Maka dari itu ambil, kita pelajari syariat ini, kemudian kita laksanakan dengan sebaik, supaya pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita juga maksimal. Dengan memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan bi ikhtilafi martabati jinsil ibadah, dan bisa jadi amalan tersebut itu afdal itu berbeda karena perbedaan martabatil jinsin ibadah, karena perbedaan martabah derajat jenis ibadah tersebut. Seperti fal jihadu lirijali afdal minal hajj wa aman nisa'u fajihaduhunnal hajj. Maka dari itu jihad untuk laki-laki, untuk seorang laki, jihadnya seorang laki-laki itu afdal, lebih utama daripada haji. Ketika ada 2 pilihan, imam mengajak untuk berjihad, sedangkan kamu punya waktu luang dan uang yang banyak untuk pergi haji, maka jihad itu lebih afdal daripada pergi haji. Tapi untuk perempuan enggak. Kalau ada 2 pilihan, kamu boleh bisa jihad misalnya. Kemudian kamu juga memiliki kesempatan untuk haji, maka haji itu lebih afdal daripada jihad. Karena jihaduhunna al-hajj. Karena jihadnya seorang perempuan itu adalah haji. Haji itu jihadnya untuk perempuan. Jadi bukan perang, wanita enggak boleh perang. Kecuali membantu saja. Bagaimana? Kemudian wal mar'atul mutazawwijatu ta'atuha li zawjiha afdal min ta'atiha li abawaiha bi khilafil a'immah fa innaha ma'muratun bi ta'ati abawai. Dan al mar'ah al mutazawwijah, seorang perempuan yang sudah beristri, perempuan yang sudah bersuami, al-mar'atul mutazawwijah, seorang perempuan yang sudah bersuami, yang memiliki suami, ta'atuha li zawjiha, maka taatnya ia kepada suaminya itu afdal, lebih utama, min ta'atiha li abawaiha, daripada ketaatan ia kepada kedua orang tuanya. Jadi ketika seorang perempuan itu sudah punya suami, maka taatnya ia kepada suaminya itu lebih diutamakan daripada ketaatannya ia kepada orang tuanya. Bi khilafil a'immah, berbeda dengan a'immah atau laki-laki. Jadi laki-laki itu berbeda. Fa innaha ma'murah bi ta'ati apa ya? Maka karena laki-laki itu sampai mati pun akan disuruh selalu untuk bertaat patuh kepada orang tua. Maka taatnya ia kepada orang tua itu lebih utama daripada ketaatan segala-galanya. Kecuali yuhallilu ma haramallahu subhanahu wa ta'ala wa yuharrimu ma ahallallahu. Kecuali ketaatan yang memang untuk menghalalkan apa yang diharamkan dan untuk mengharamkan apa yang dihalalkan, itu tidak ada ketakwaan untuk bermaksiat. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat. Dan itu ada tata caranya sendiri, tidak asal-asalan. Kita juga nanti akan belajar. Mungkin itu pertemuan sesi kali ini kita selesaikan dan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapat semakin berkah dan mendapatkan derajat keimanan tinggi di Allah. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.